Karena pada waktu Oktober lalu di MK kami yang mengatakan kalau dengan hasil undang-undang pemilu seperti ini masih tetap dipaksakan ada presidensial threshold yang 20%, lalu terjadi dua kubu, lebih baik Bapak-bapak Hakim MK ini dibatalkan saja. Kembali saja, kan kami yang mengajukan, batalkan saja. Kembali ke pemilu DPR dulu, baru pemilu presiden. Welcome to your channel, Rose Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali menemui Anda di channel ini. Nah, tema yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah bahwa Presiden Jokowi setelah didemo oleh mahasiswa dan seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat pada tanggal 11 April yang lalu, pada tanggal 12 Aprilnya esok harinya beliau melantik sejumlah anggota KPU. Ya, dengan harapan masyarakat paham, terjawab apa yang diminta oleh mahasiswa, bahwa penundaan pemilu tahun 2024 itu tidak ada. KPU-nya sudah dibentuk, kemudian segera akan dianggarkan anggaran yang luar biasa besarnya. Untuk pemilu 2024. Ini adalah angka yang kemudian disampaikan oleh KPU kepada Presiden. 110,4 triliun rupiah, alokasi ini pemirsa sudah berikut dari dana yang dibutuhkan KPU sebanyak 76 triliun rupiah dan juga untuk Bawaslu sebesar 33,8 triliun rupiah. Kalau kita lihat ketimbang dengan tahun-tahun pemilu sebelumnya di 2014 anggaran pemilu hanya tercatat sebesar 16 triliun. Kalau dibandingkan cukup jauh perbedaannya. 2019 juga cukup jauh. Anggaran pemilu adalah 25,5 triliun rupiah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, pertanyaan kita adalah, untuk apa pemilu tahun 2024 itu dilaksanakan? Sudah barang tentu ini adalah pertama kewajiban negara, kewajiban pemerintah melaksanakan konstitusi. Bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Maksud dari pemilu adalah memilih calon-calon anggota DPR, memilih anggota DPD, dan memilih presiden yang baru. Ini catat ya, sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi, pasal 5. Jadi pemilu tahun 2024 itu memilih anggota DPR, memilih anggota parlemen, memilih anggota DPD, dan memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Di sini ada persoalan yang sangat absurd, yang aneh, yang menggelikan, dan kelihatannya tidak bermartabat terjadi di negara yang kita mengagung-agungkan sebagai negara yang berdasarkan hukum, sebagai negara hukum. Apa itu? Bahwa menurut undang-undang, presiden yang akan dipilih tahun 2024 itu bukan hasil pemilihan umum tahun 2024. Calon-calon presiden dan calon wakil presiden diajukan justru oleh hasil pemilu tahun 2019. Tujuan kami bersama-sama ingin dua hal. Yang pertama, karena kami baca dalam original intent konstitusi kita, jadi kehendak asli konstitusi kita, sehingga MK tidak harus mengabulkan. Memang pemilu itu disebut pemilu serentak. Nah, kemudian kami cari-cari kenapa harus pemilu serentak ya. Ternyata ketemu di pasal yang nggak pernah berubah ayatnya, yaitu bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kami tahu itu 2013 loh, 6 tahun 3 bulan lalu. Kami sudah mulai melihat kalau presidensial threshold ini ada, nanti dipatok di angka 20%, maka seakan-akan kan 100 bagi 5 kan? Jadi seakan-akan bisa 5 calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi kita sudah tahu lah ada oligarki kapital, oligarki kekuasaan, dan oligarki parpol. Kami udah baca, ini jadinya nanti 2 nih. Dan benar kan, terjadi 2 kan? Jokowi dengan Pak JK berhadapan dengan Prabowo Hatta. Di situ kalau 2, bangsa akan terbelah dan langsung diumpankan ke mulut menganga dari perusak peradaban yang namanya media sosial. Terbukti kan? Langsung bangsa ini terbelah dan sudah saling benci.
Nah, di 2019 ini seperti melanjutkan luka lama keterbelahan di 2014. Dan di situ hoaks menjadi ujaran kebencian, ujaran pencemaran. Akibatnya kita itu seperti kehilangan peradaban, rusak peradabannya, nggak bisa duduk bareng lagi. Karena pada waktu Oktober lalu di MK kami yang mengatakan kalau dengan hasil undang-undang pemilu seperti ini masih tetap dipaksakan ada presidensial threshold yang 20%, lalu terjadi dua kubu, lebih baik Bapak-bapak hakim MK ini dibatalkan saja. Kembali saja, kan kami yang mengajukan, batalkan saja. Kembali ke pemilu DPR dulu, baru pemilu presiden. Tujuan kami bersama-sama ingin dua hal. Yang pertama, karena kami baca dalam original intent konstitusi kita, jadi kehendak asli konstitusi kita, sehingga MK tidak harus mengabulkan. Memang pemilu itu disebut pemilu serentak. Nah, kemudian kami cari-cari kenapa harus pemilu serentak ya. Ternyata ketemu di pasal yang nggak pernah berubah ayatnya, yaitu bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kami tahu itu 2013 loh, 6 tahun 3 bulan lalu. Kami sudah mulai melihat kalau presidensial threshold ini ada, nanti dipatok di angka 20%, maka seakan-akan kan 100/5 kan? Jadi seakan-akan bisa 5 calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi kita sudah tahu lah ada oligarki kapital, oligarki kekuasaan, dan oligarki parpol. Kami udah baca, ini jadinya nanti 2 nih. Dan benar kan, terjadi 2 kan? Jokowi dengan Pak JK berhadapan dengan Prabowo Hatta. Di situ kalau 2, bangsa akan terbelah dan langsung diumpankan ke mulut menganga dari perusak peradaban yang namanya media sosial. Terbukti kan? Langsung bangsa ini terbelah dan sudah saling benci. Nah, di 2019 ini seperti melanjutkan luka lama keterbelahan di 2014. Dan di situ hoaks menjadi ujaran kebencian, ujaran pencemaran. Akibatnya kita itu seperti kehilangan peradaban, rusak peradabannya, nggak bisa duduk bareng lagi. Jadi untuk apa sebenarnya kita melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 itu? Kalau yang dipilih, orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang diajukan oleh partai-partai peserta pemilu tahun 2019. Ini kan luar biasa, dan inilah yang sedang saya dan kawan-kawan ya bersidang di MK mereview pasal tersebut, ya, keanehan tersebut. Nah, mudah-mudahan ini berhasil. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini juga berangkat dari sumbernya yang keliru juga, yaitu bahwa calon presiden dan wakil presiden yang tidak memenuhi kuota 20%, ini yang presidensial threshold 20% itu, maka di antara mereka dapat bergabung dengan partai-partai lain sehingga dapat memenuhi kuota 20%. Nah, terjadilah kemudian koalisi antar partai. Koalisi antar partai itulah yang kemudian melahirkan pemerintahan Jokowi seperti ini, ya. Carut marut, ya. Presiden mengatakan A, menterinya menjadi B. Presiden minta ini, menterinya minta melaksanakan itu. Nah, ini karena carut marut dari awalnya pasal presidensial threshold itu. Karena harus ada 20% itu, ya, sedangkan pemilu dilaksanakan secara serempak. Jadi pada pemilu tahun 2024 itu, karena pemilu dilaksanakan serempak, belum ketemu partai mana mendapatkan berapa persen kursi di parlemen. Sehingga akhirnya merujuk kepada pemilu 2019. Ini adalah malapetaka konstitusi. Ini adalah sesat hukum. Ini adalah sesat fikir. Ya. Bagaimana mungkin kita ingin mengubah situasi yang dulu dengan pemilu yang dilaksanakan tahun 2024, tapi calonnya calon yang dulu. Pada satu sisi itu melahirkan status quo, jadi mereka lagi yang muncul, yang dipilih, ya, yang dicalonkan. Di sisi lain kita menghambur-hamburkan energi, biaya, dan lain sebagainya, konon untuk memilih pemimpin yang baru. Tapi yang dipilih adalah pemimpin yang bukan baru, yaitu mereka-mereka yang tahun 2019 berpartisipasi di dalam pemilu yang kursinya dihitung menjadi 20% itu. Nah, pemilu 2024 belum ketemu siapa yang dapat berapa. Akhirnya merujuk kepada hasil pemilu tahun 2019. Kenapa begitu? Karena pemilu dilaksanakan serempak.
Nah pertanyaannya, mengapa pemilu dilaksanakan secara serempak? Pemilihan presiden, pemilihan parlemen, pemilihan DPD dilaksanakan secara serempak dalam satu hari. Sehingga tidak ketemu hitung-hitungan persentasi berapa banyak partai A sehingga kemudian bisa mencalonkan di pilpresnya. Yaitu karena serempak itu tidak ketemu itu. Kenapa sampai bisa dilaksanakan serempak itu? Alasan Effendi Ghazali yang dia itu memohon, meminta review ke MK itu karena dia katakan supaya biayanya murah. Ya, ini absurditas sekali. Supaya biayanya murah, kemudian pelaksanaan pemilu serempak, hasilnya tidak mendapatkan ketemu angka-angka untuk memenuhi kuota 20% di DPR. Akhirnya merujuk ke pemilu 2019. Ini jalan pikiran yang sangat keliru, yang aneh, yang absurd, yang tidak bermartabat secara political wisdom gitu. Inilah yang sedang kami tuntut di Mahkamah Konstitusi supaya pikiran ini, supaya konsep ini, supaya aturan hukum ini bisa berubah. Dan kembali pemilu dilaksanakan 2 tahap. Pertama, melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPD. Dari situ kemudian kita mengetahui berapa persen setiap partai duduk mendapatkan kursi di DPR. Nah, itulah yang kemudian melahirkan calon kandidat baru untuk presiden berikutnya. Ini yang benar. Sekali lagi, inilah ya, memang karena sistem kita buruk. Ya, jadi ke semua aspek itu terjadi berbagai macam penyelewengan konstitusional yang tidak lazim dilakukan di negara manapun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.